Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas karunia dan nikmatnya sampai hari ini Allah permudah kita dalam menuntut ilmu, di mana pada malam hari ini kalau kita mengetahui bahwa kita telah lepas dari bulan Dzulhijjah dan masuk ke bulan yang baru, yaitu bulan Muharram. Dan orang beriman itu punya konsep kharaja min mausimi ta'ah ila ta'atin ukhra, yakhruj min barakah wa yadkhul ila barakatin ukhra. Orang beriman itu punya konsep keluar dari musim ketaatan menuju ketaatan berikutnya, keluar dari barokah satu untuk masuk kepada keberkahan berikutnya. Itu konsepnya orang beriman. Sehingga tidak ada hari kecuali pasti ada keutamaan di dalam beramal. Sebagaimana contoh, di bulan Dzulhijjah ada kemuliaan. Yang punya rezeki bisa berangkat haji, yang punya rezeki bisa membeli hewan kurban, yang tidak pun bisa dengan berpuasa di awal Dzulhijjah sampai tanggal 9-nya. Kemudian ada Idul Adha. Itu kemuliaan-kemuliaan Dzulhijjah. Dzulhijjah hilang, pindah bulan, ganti Muharram. Apa kemudian Muharram tidak ada kemuliaan? Ada. Ya, ada kemuliaan. Setidaknya ada satu hari di mana Rasulullah SAW menyebut sebagai hari yang Allah Subhanahu wa ta'ala diharapkan menggugurkan dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu, yaitu dengan Siyam Asyura pada tanggal 10 Muharram. Artinya dari Dzulhijjah pindah ke Muharram, orang beriman itu tidak hilang keberkahannya. Dari Muharram pindah ke Safar, tetap ada kemuliaannya. Rasulullah SAW bersabda, la tirata wala safara. Tidak ada tatoyur dan tidak ada madharat di bulan Safar. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jenengan lek pirsa zamane Nabi niku bulan Safar. Safar niku dipundhut saking kalimat sifrun. Sifrun niku artine kosong.
Zero niku sifrun. Sebabnya napa? Masyarakat niku padha metu saking griya. Teng sasi Sapar niku masyarakat keluar dari rumahnya, yang berdagang dagang, yang berburu berburu, yang perang yo perang. Cuma sebelum keluar mereka mengepakkan burung terlebih dahulu. Ya, terus enten manuk ya diberni. Lek mibere menggok nengen. Nah, berarti untuk sing meh dagang budal-budalo, sing meh perang-perango, menang-menang, sukses-sukses. Ya. Dan sebaliknya, lek manuke mibere menggok ngiwo, gak sah sido mangkat. Itu yang disebut dengan tatoyur. Jadi nasib awake dhewe, untung rugi, menang kalah, panen ora panen, berburu berhasil atau tidak, itu mung gara-gara ibrane manuk. Lek manuk miber nengen, wah yakin berhasil. Lek manuk miber ngiwo, yakin gagal. Itu diantara tanda khurafat, mitos masa jahiliyah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la safara wala tirata, tidak ada madharat di bulan Safar dan tidak ada tatoyur. Tatoyur itu yakin dengan mitos, klenik, khurafat terkait dengan nasib kita. Padahal bagi orang yang beriman, sing ngekei rezeki jelas Allah Subhanahu wa taala. Sing maringi sakit tur sing gawe mari nggih Allah. Sing nekakne musibah tur sing ngangkat musibah nggih Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep orang beriman. Tapi masa jahiliyah mboten ngoten niku. Ya. Pengen dagang kok trimo ndelok ibrane manuk. Ya manuk lek ngingeti sing tengen panganane ning tengen ya mesti mibere nengen. Tapi lek roh mangsane ning kiwa mesti mibere ngiwo. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mengganti satu-satunya nama bulan, ya, terus teng Al-Quran Allah berfirman inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahra. Ya, semenjak Allah ciptakan langit dan bumi, Allah jadikan setahun itu ada 12 bulan. Lah 12 bulan sing gawe jeneng bulan-bulan niku jog zaman Nabi dereng lahir pun enten, Pak. Wow, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir niku pun enten. Ya, disinyalir sing damel nama-nama sasi Arab niku simbahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing nomor gangsal. Terus Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ya, terus simbah Nabi yang bernama Qusay bin Kilab itu yang napa sing jenenge sasi-sasi Safar, Rabiul Awal sampai Jumadal, ya, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, ya, Rajab, Sya'ban itu. Lah sampai Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Lah dari 12 itu yang Allah ganti cuma satu. Safar awal diganti dengan Muharram. Ya, digantos Muharram.
Riyen namine Safar awal, Safar tani, Rabiul awal, Rabiul tsani, Jumadal ula, Jumadal tsaniyah. Itu ngikuti pasaran lingkungan alam dan sosial Arab. Wow, Safar wayahe wong lunga. Ya, musim Rabi' niku semi. Semi niku berarti tanduran tukul, banyu yo akeh. Ketemu Jumada niku jamak ya, niku artosipun beku. Berarti musim dingin. Ya, kabehane beku. Bibar Jumada enten Rajab. Nah, Rajab niki digas punya nama lain yaitu Atirah. Al-atiratu haqqun. Lah niki nggih mumpung ya kula lewati niki. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Riyen masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah niku menawi syukuran beleh unta, beleh mendo niku kebiasaane teng sasi Rejeb. Ya, teng sasi Rejeb. Cuma sembelihan mereka sembelihan syirik, karena menyembelih atas nama berhala-berhala, terkadang getih-getih sembelihan niku diusapne nang patung-patung berhala. Ini menjadi ajaran jahiliyah yang mengandung kesyirikan. Ketika Rasulullah SAW datang membawa dakwah tauhid, maka ini dibersihkan. Belai tetap, tapi dengan asma Allah. Bismillah, Bismillah, Allahu Akbar. Niku sembelihnya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dados teng Mekah niku Nabi kalian sahabat niku lek ben taun mbeleh niku teng sasi Rejeb. Dikenal dengan Atirah. Dalam Sahih Muslim Nabi ngendikan al-atiratu haqqun. Ya, Atirah sembelihan di bulan Rejeb itu benar. Fakta. Ya, dan dilakukan oleh Rasul bersama sahabat sampai Nabi Muhammad angsal perintah inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Niki perintah untuk menegakkan sholat Id kemudian menyembelih. Ini yang lebih kuat, dikuatkan dengan ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala. Maka muncullah penyembelihan khusus di hari raya Idul Adha yang dikenal dengan Idul Kurban atau Udhiyah. Niku teng sasi napa? Dzulhijjah. Mulai tanggal 10 sampai 3 hari sesudahnya, yaitu hari-hari tasyrik. Nah, ketika penyembelihan yang awalnya biasa dilakukan di bulan Rejab kemudian pindah ke Dzulhijjah dan dikuatkan di Dzulhijjah, maka yang di bulan Rejab jatuhnya mubah. Dan ini yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi dalam madhab fikih Syafi'iynya. Ya. Jadi ketika sahabat yang baru-baru masuk Islam bertanya, "Wa ma hiyal atirah ya Rasulullah?" Napa niku sing jenenge atirah wahai Nabi? Nabi kemudian menjawab, "Fahiya rajabiyah." Sing disebut atirah kuwi sembelihan neng jerone sasi Rejab. Dados angsal, Pak. Ya, lek jenengan sakniki ditangleti kaum muslimin menyembelih selain dan di bulan Dzulhijjah ada, jawabnya napa? Ada, Pak. Kapan niku? Sasi Rejab. Niku angsal. Ya, mubah, boleh. Ya. Cuma lebih kuat kurban di bulan Dzulhijjah. Tapi atirah di bulan Rajab tidak dihapus. Jadi siapa saja masih boleh
tur wayahe tempone dawa Pak niku sesasi Pak. Ya. Jadi lek umpami masuk napa mboten iki? Ya umpami besok Rejeb masjide mbeleh sapine piye? Ora turdul hijanok. Ya kan? Mboten napa, mboten napa. Niki di luar akikah. Ya, di luar walimah mungkin enten sing ngunduh mantu mbeleh sapi. Ini sembelihan kayak Idul Kurban itu. Karena memang ada. Namanya atirah. Ya, dan itu dibolehkan, bahkan dikuatkan di dalam mazhab fikih Syafi'inya, diterangkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya, lek Idul Kurban kur patang dina tok. Lek atirah niku sesasi utuh. Sing penting belahe aja wengi. Niku tok syarate. Isu awan arep kena tanggal 1, tanggal 5, tanggal 15, tanggal 23 mboten napa. Ya. Itu bagian dari yang dulunya sunnah muakkadah, setelah ada ayat tentang Idul Kurban jatuh hanya sebatas mubah saja. Wallahu a'lam. Nah, niki sasi Rejeb. Mengke enten melih sasi Syawal. Rejeb habis Rajab Sa'ban. Ya, Sa'ban niku artosipun mulai pencar Pak golek banyu. Napa? Karena sesuke niku Ramadan pun mulai sasi panas. Ya, sasi ini pun sasi panas. Nah, Ramadan kentang-kentang, makanya teng zaman Nabi niku setiap puasa mesti musim panas. Perang Badar musim panas, Fathu Mekah musim panas. Gek ora ketemu seger-seger blas. Lek awake dhewe panas-panas kan magrib sik ketemu es campur, es buah, sepenakan. Bibar Ramadan enten Syawal. Ya, enten Syawal. Lah niki. Syawal niku artosipun buntute unta minggah. Jentit. Ya, Syawal niku artosipun buntute unta niku diunggahne. Maksudnya napa? Musim kawin unta. Ya, dados lek enten unta sing dikawin napa unta sing bunting teng Syawal, wah niku jos untane. Tapi kangge manungsa gak oleh. Jare wong-wong masyarakat jahiliyah sasi Syawal musim kawine unta udu kawine menungso. Ojo pisan-pisan menungso kawin ning sasi Syawal. Engko ndak entuk pagebluk. Niku akidah masyarakat jahiliyah. Dadi sing nuntuk sing oleh kawin kur napa, Pak? Unta. Menungso mboten angsa. Mila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi beberapa istrinya termasuk salah satunya Aisyah. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahkan bab khusus anjuran menikah atau menikahkan atau hidup berumah tangga pertama kali. Ya, ini bab yang ketiga niki, Pak. Bab nikah, berarti akad nikah. Ya, mempelai laki-laki. Napa menikahkan, berarti wong tuane sing wedok, wali perempuan menikahkan atau hidup serumah dengan istri, ya, kumpul barengi, itu dianjurkan di bulan Muharram. Di bulan Muharram, di bulan Syawal. Untuk apa? Memutus mata rantai khurafat dan mitos kalau bulan Syawal itu bulan yang balak, bulan pagebluk di menungso. Lek di unta oleh, di menungso gak oleh. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan menikah di bulan Syawal. Dan itu diteruskan oleh para sahabat dan muslimin dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, sampai di negeri kita.
Ya. Sampai neng tlatah Betawi niku enten pantun tua ikan bawal diasinin bulan Syawal dikawini. Nah, niku kan mboten ujug-ujug enten konsep pantun ngoten niku. Ya karena sudah terbiasa dengan ajaran Islam kalau Syawal itu musim nikah. Padahal zaman Nabi itu bukan musim nikah, bahkan memulai nikah untuk merubah keyakinan yang salah. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau di hari ini ya, di bulan Muharram dikenal sebagai Syahrullah, bulannya Allah. Begitu mulianya bulan ini, Pak. Ya, tetapi ternyata di dalamnya masih banyak orang yang memahami dengan banyak kesalahan, setidaknya kekeliruan. Ya, dan kirang langkung niku sebabnya ya karena dereng ngaji, belum paham, dados mur melok-melok. Ini bahayanya. Padahal Muharram itu bulan yang sangat mulia. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kan Muharram tahun ini kita masuk tahun 1400 sekawan doso gangsal 1445. Ya, ini berarti kan semenjak hijrahnya Nabi. Berarti Nabi itu hijrah sudah 15 abad yang lalu. Setidaknya ya 1445 tahun yang lalu. Dan anggaplah kula korting 100 tahun. Ya, dengan habisnya masa sahabat. Dengan munculnya masa tabi'in itu sudah mulai banyak karya-karya dari periwayatan hadis, termasuk hadis-hadis tentang Nabi Muhammad SAW, perangnya, kemudian kehidupan beliau, atau lebih gamblangnya perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ya, gek niku meh ben taun, Pak. Nggih, kula sanjang nggih. Meh ben taun niku mesti enten buku baru. Ya, buku baru yang terkait dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben taun. Ya. Dados mamane 1445 niki. Mengke enten buku anyar membahas Nabi Muhammad. Ben taun niku mesti enten. Cobi bayangno, apa enek menungso liyane sing ben taun niku enten ceritane, Pak. Ya, lek pun kula karting 100 tahun, berarti kan buku tentang sirah napa perjalanan kehidupan Nabi Muhammad niku pun pinten? Ya, 1340 sekian. Ya. Dan itu baru judulnya, belum beberapa jumlah jilidnya. Jadi turun-temurun, Pak, para ulama ngoten niku. Mulai zamane tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam-imam mazhab sampai hari ini. Ya, sampai hari ini. Jadi kehidupan Rasul, ya, dakwahnya Nabi, perangnya Nabi, hijrahnya Nabi itu tertulis dengan data yang sangat jelas. Asalkan kita mau belajar, lek gelem ngaji. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teng kitab-kitab wau sing bahas Nabi Muhammad, arek sing mulai tipis, napa sing sedengan, napa malah kitab-kitab sing gede-gede kuandel-kandel niku dibahas kok. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat hijrah niku
hijrah niku saking pundi? Saking Mekah. Dari tanah Mekah menuju tlatah Madinah. Itu sepakat di buku-buku sirah Nabi, beliau berangkat di pekan terakhir bulan Safar. Bahkan yang paling kuat niku Rasul keluar Mekah tanggal 27 Safar. Pun niku hijrahnya Nabi tanggal 17 Safar, Mekah Madinah numpak unta 2 minggu. Berarti kinten-kinten dugi Madinah niku kapan? Setidaknya itu berarti pekan kedua bulan Rabiul Awal. Pun kula wakili jenengan badhe maos nggih saged niku tenan teng buku sirah apapun Nabi hijrah dari Safar sampai Madinah Rabiul Awal. Nah, sing gawe aneh, setiap Muharram, setiap tanggal 1 Muharram ya sudah mulai banyak yang menyebut sebagai tahun baru Islam, terus dikaitkan dengan hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal gak nyambung blas. Muharram dengan hijrahnya Nabi gak ada sambungannya. Oh, Nabi hijrah sasi napa wau? Safar. Sampai Madinah sasi Rabiul Awal. Lu Muharramnya apa terus? Gak ada sambungannya. Kalau sambungannya lah, tahun Islam itu tahun hijrahnya Nabi, betul dikaitkan dengan tahun hijrahnya Nabi, tapi hijrahnya Nabi bukan Muharram. Hijrahnya Nabi sampai Madinah Rabiul Awal, bukan Muharram. Itu menandakan bahwa Islam tidak pernah mengenal tahun baru. Ya, Islam nggak pernah kenal tahun baru. Jadi harus dipaksa-paksane yang ngono iki Pak dadine Pak. Rata-rata Muharram bahasa hijrahnya Nabi. Wong Nabi hijrah gak ning Muharram. Ya. Niku sing pertama. Yang kedua, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabda beliau, afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillah. Puasa yang paling afdhal sesudah puasa wajib Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Jadi kita ini diminta mengisi Muharram dengan ibadah puasa sunnah. Ya. Jadi dibolehkan kita puasa sunnah selama bulan Muharram, apalagi puasa sunnah yang sudah muayyan, sudah ada namanya, seperti Senin Kemis, Daud, ya, dan puasa Ayyamul Bid. Apalagi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan lagi di tanggal 10 dan tanggal 9 Muharramnya. Nah, niki Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Muharram itu bukan bulan yang kemudian kita malah diminta meneng neng omah. Ya, gak oleh gawe syukuran, gak oleh gawe, ya, gak boleh. Sing penting aja gawe rame-rame. Ya, bahkan ada huwab bahwa Asyura atau nama lain dari bulan Muharram adalah bulan Pagebluk. Tidak ada sama sekali. Ya, hati-hati kalau itu memang dasarnya bukan dari Islam. Ya, karena Islam bulannya Allah, maksud disebut bulan Pagebluk. Ini bulannya Allah, bulan yang sangat mulia. Ya, setelah Ramadan, ya, di antara bulan haram, bulan yang dimuliakan, yaitu hari-hari ini, yaitu sasi Asyura ini. Ya.
Maka kalau tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenalkan nikah di bulan Syawal untuk memutus mata rantai mitos Syawal di era jahiliyah adalah hari-hari naas, bulan-bulan balak, pagebluk, maka hari ini kalau di antara muslimin pengen mantu, ngunduh mantu, syukuran omah anyar, kok di bulan Muharram dengan niat memutus mata rantai sing kondo-kondo lek Muharram itu sasi pagebluk, maka insya Allah pahalane double. Insya Allah jenengan duwe gawe sasi iki Pak, insya Allah setidaknya lebih diuntungkan wong luwih ngirit kok. Lah sing teko rada ora akeh. Kan luwih ngirit Pak. Ya, sing teko rada ora akeh. Tapi memang harus dimulai. Ya, harus dimulai supaya generasi berikutnya memahami bahwa tidak ada pagebluk, tidak ada naas, tidak ada madorotnya di bulan-bulan yang memang Allah Subhanahu wa taala tidak menyampaikan itu. Semua hari sama. Ya, semua pekan sama. Selagi kita taat ya di situ ada keberkahan. Selagi kita maksiat ya di situ ada murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan kalau dari riwayat Israiliyatnya, ya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan ketika Rasul tiba di Madinah, Nabi mendapati masyarakat Madinah plus Yahudi niku teng sasi Muharram tanggal 10 sami-sami poso, ya sami-sami siang. Lajeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tanglet, iki kok podo poso iki apa? Yahudi barang poso iki apa? Nah, kemudian mulai ada jawaban. Ya, ada yang mengatakan Nabi Adam diterima taubatnya itu teng sasi Suro. Ya, terus Nabi Adam ndonga Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin niku teng dinten Jumat sasi Suro. Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Nuh plus semua yang beriman dalam kapal. Allah hentikan azabnya, kapal Nabi Nuh bersandar niku nggih teng 10 Muharram. Nabi Musa alaihi salam Allah berikan mukjizat lautan yang terbelah menjadi 12 itu dan menenggelamkan Fir'aun, itu juga 10 Muharram. Bahkan orang Nasrani pun juga mengetahui, ya Nasoro di zaman Rasul hijrah itu mereka meyakini Isa diangkat ke langit itu tanggal 10 Muharram. Makanya kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ngendikan, lalek umat-umat sebelumku saja memuliakan Asyura 10 Muharram dengan puasa, maka kita pun harusnya lebih. Ya, maka kalau kalian punya umur tahun depan, ojo mung tanggal 10 tok posone, tapi sisa tanggal 9. Ya, yang dikenal dengan hari Tasu'a atau hari ke-9, supaya muslimin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sama dengan Yahudi, tidak sama dengan Nasoro. Ya, makanya tambahi 1 hari, yaitu tanggal 9-nya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melanjutkan, Saumu Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanatal madiyah. Aku berharap semoga yang melakukan puasa Asyura itu Allah gugurkan dosanya setahun yang lalu. Ini di antara keutamaan bulan Muharram. Jadi bulan Muharram itu malah punya konsep akidah yang kuat, diminta menyelisihi Yahudi dan Nasrani.
mereka puasa tanggal 10, maka Nabi Muhammad tanggal 10 iya poso, kaya dene Nabi Musa poso, tapi kita biar gak sama tanggal 9 awake dhewe melu poso. Ya, meskipun tahun berikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Tapi sahabat melakukan hal itu. Bukan malah ngikuti Yahudi dengan apa? Adanya tahun baru. Ya, itu bukan konsep Islam, itu konsepnya Nasoro, konsepnya Yahudi. Ya, jadi ternyata di bulan Muharram itu malah kita dikuatkan terhadap akidah, bukan malah digembosi akidah kita. Ya, tidak ada kesedihan yang mendalam. Hati-hati juga ini. Ya, ini Pak, makanya ojo duwe gawe ning sasi Muharram. Ya, kalau versi mungkin kebudayaan atau adatnya disangkut pautkan tadi dengan mitos-mitos ataupun pagebluk. Padahal ada yang di belakang itu, yaitu masyarakat jauh dari wilayah Persia sana, ya, datang dari wilayah Kufah, Irak dan Iran, yang mereka sengaja menjadikan bulan Muharram bulan kesedihan. Khususnya tanggal 10 Muharram mereka menjadikan hari itu hari berkabung, hari sedih, bahkan melukai diri mereka sendiri-sendiri. Kenapa? Karena mereka tahu hari itu hari wafatnya cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Husain, di tanah Karbala, ya, di mana Husain sendiri pun sudah tahu di tempat itu beliau akan mendapatkan kesyahidan. Beliau tanya kepada ajudan-ajudannya, ini daerah apa? Karbala. Kata Husain, karbun wa balaun. Karbun artinya kesengsaraan, kesusah payahan, ya, bala yo bala, musibah. Dan ternyata di tempat itulah Husain mendapatkan kesyahidan, darah mengalir dan seterusnya dan seterusnya. Tapi masalahnya ada orang yang pengecut dan pendusta. Siapa itu? Masyarakat Kufah. Ya, masyarakat Kufah yang hari ini masuk wilayah Irak dan Iran itu. Ketika yang ngundang Husain ke Kufah siapa? Ya mereka. Katanya siap belani, siap taat, siap perang yuk bareng-bareng. Tapi ketika Husain sampai di Karbala, ya, kemudian dihadang oleh pasukan Ibnu Ziyad, ya, militer dari kekhilafahan Yazid bin Muawiyah yang sangat cinta dengan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, hati-hati. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, "Idza aradallahu lil amiri khairan ja'alallahu lahu wazira sidqin." Dan sebaliknya. Ini menjadi konsep kita lagi yang berikutnya. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki pemimpin itu baik, maka Allah akan anugerahkan orang-orang di sekitarnya, penasihatnya, ya, pembisik-pembisiknya, menteri-menterinya, itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik juga. Dan sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa taala, ya, memang menghendaki pemimpin wilayah tersebut buruk, maka orang-orang sekitarnya, orang-orang terdekatnya bukan orang-orang yang baik. Yazid bin Muawiyah ini anak yang soleh, putra dari sahabat yang soleh. Beliau tahu kalau sampai Husain masuk Kufah, padahal orang Kufah orang-orang pengecut, orang-orang banyak dustanya, Ali dibunuh bapaknya Husain oleh mereka.
kakaknya Husain Hasan juga diracun dari mereka. Jangan sampai Husain juga kemakan dari modus operandinya. Maka Yazid bin Muawiyah mengirim militernya supaya menghadang Husain, menghadang aja, supaya putar balik, jangan sampai ke Kufah. Karena bisa jadi orang Kufah nanti ngompor-ngompori, ya, kemudian manas-manasi, malah bisa nyerang Syam atau kekhilafahan Yazid bin Muawiyah. Bahaya. Ya, maksud Yazid akan bertempur dengan cucu Nabi kan? Nah, ini bahaya sekali. Goro-goro wong Kufah. Cuma masalahnya ini tadi. Ibnu Ziyad, panglima militer hari itu, orang-orang sekitarnya, salah satunya ada Syamr bin Diljizan. Ini otak keburukan di hari itu. Ya, nggak dengar perintah pemimpinnya. Dia malah gembosi Ibnu Ziyad, mumpung di sini. Nanti kalau kabur malah kemudian punya masa banyak, malah nyerang balik ke kita. Ya, mumpung nggak punya senjata, orangnya cuma dikit, ya, waktunya bisa kita selesaikan hari ini. Nah, itu dibisiki, ya. Maka Ibnu Ziyad akhirnya di tanggal 10 Muharram akhirnya memerangi Husain dan 80 keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di tanah Karbala itu. Tapi ketika Husain memanggil dan menyuruh orang-orang yang memanggil beliau, menyurati beliau, ya, yang mengidam-idamkan Husain ke Kufah, datang hari itu, nggak ada, bohong semuanya. Ya, cucu Nabi yang perempuan namanya Zainab mengatakan tidak ada dari orang Kufah yang membantu pertempuran hari itu. Yang ada mereka cuma melihat saja. Lah kok hari ini mereka, ya, berdusta seakan-akan bela Husain dengan melukai diri mereka sendiri. Ya Husain, ya Husain, ya Husain. Itu nek cara wong Jawa, menang umuk kalah ngamuk, kayak gitu. Ya, menang umuk kalah ngamuk. Ya. Enggak ada ceritanya mereka membela Husain di hari itu. Ya. Bahkan Yazid bin Muawiyah ketika dilapori panglimanya telah membunuh Husain, bukannya seneng, malah melaknat militernya ini. Pasukan Ibnu Ziyad dilaknat sama Yazid bin Muawiyah. Laknatullah alaik, semoga Allah melaknatmu. Pipi yang dulu dicium oleh Nabi, bibir yang dulu disenyumi oleh Nabi, mata yang dulu dicium oleh Nabi. Lah kok hari ini kamu bunuh, itu gimana? Bahkan saking cintanya Yazid dengan keluarga Nabi, itu mengucapkan ke Ibnu Ziyad, meskipun kamu bertaubat, Allah tidak akan pernah mengampunimu. Kemudian diusir. Ya. Ini karena apa? Punya pembisik yang buruk. Ya, beda. Khalifah-khalifah di zaman para sahabat itu pembisiknya masih sahabat sendiri. Ya, Sulaiman bin Abdul Malik, Khalifah Bani Umayyah, ketika musim haji, banyak rakyatnya pas haji itu sudah puluhan ribu, Pak, di padang Arafah ini pas wukuf. Ya, dia punya keponakan yang jadi gubernur Madinah, diajak haji saat itu. Terus membanggakan rakyatnya, delengen. Ya, ponakannya namanya Umar bin Abdul Aziz. Jadi masih jadi gubernur Madinah saat itu. Lihatlah betapa kuatnya Islam wal muslimin. Betapa jayanya Islam wal muslimin, delengen. Ya, muslimin sak menimbiani, mereka tidak akan terkalahkan. Beruntungnya ketika aku punya rakyat seperti ini banyaknya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz berkomentar, ya Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman, sakmene biyane iki sesuk
di hari kiamat kuwi yo iso minta pertanggungjawabannya sampean pemimpin nih. Ya. Sampean itu pemimpinnya. Kalau sampai mereka tidak merasa adil, tidak mendapatkan keadilan, hari ini mereka tidak mampu untuk mendapatkan hak mereka, tapi besok di hadapan Allah mereka akan membalas itu. Ke siapa? Ya ke sampean. Itu langsung nangis. Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik nangis, dipeluk ponakannya ini yang telah mengingatkan dia tentang kepemimpinannya. Pembisiknya orang soleh. Makanya ketika Sulaiman nanti wafat, yang menggantikan Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah kaum muslim. Dan ketika beliau, pembisiknya anak-anaknya yang soleh-soleh itu. Ya, maka ini konsep. Kalau Allah menghendaki kebaikan, maka sekelilingnya itu juga baik-baik. Ya, dimanapun itu, mau pemimpin besar maupun pemimpin kecil, ya, termasuk lingkungan. Kalau kita pengen lingkungan soleh, ya sekitar kita insya Allah baik-baik, itu menambah kekuatan kesolehan kita. Nah, maka di hari 10 Muharram itu dengan kesedihan wafatnya cucu Nabi, maka orang-orang Irak, Iran hari ini mereka menjadi hari berkabung. Ya, makanya kemudian mereka kemanapun membawa dakwah ini. Lek bulan Muharram ojo gawe acara, ojo geden-geden, kowe ra ngelingi putune Nabi wafat di bulan ini. Nah sekarang mana yang lebih mulia? Lek iki ceritanya mulia-muliaan ya, cucu Nabi atau Nabi sendiri? Jelas Nabi sendiri. Dan Nabi tidak memerintahkan kalau aku mati dinoku Abu Bakar mati, dino kematiane Abu Bakar menjadi hari yang berkabung, enggak. Ya, meskipun dengan cara ya malah gak poso, tapi mangan bubur bareng-bareng. Biasanya buburnya 2 warna, putih mbek abang. Ya, putih menunjukkan Hasan yang mati dan meninggal diracun, dan merah yaitu dengan wafatnya Husain yang sampai ada pertumpahan darah. Lah kita nggak seperti itu. Kita diminta mengikuti ajarannya Nabi. Hari tanggal 10 diminta untuk berpuasa, sedih banget enggak, terus bunga banget juga enggak, tapi diisi dengan ketakwaan. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.